Polisi dan preman telah semakin brutal. Para wartawan dan pengikut Falun Tafa menjadi korban kebrutalannya. Silakan koordinasi dengan yang dituakan. Hal ini berawal di saat sekitar 500-an pengikut Falun Tafa atau Falun Gong akan melangsungkan kegiatan pawai guna memperkenalkan Falun Tafa kepada masyarakat Surabaya pada 7 Mei 2011. Pawai Falun Tafa direncanakan berawal di depan Taman Surya, Balai Kota Surabaya, kemudian menyusuri jalan-jalan utama di Surabaya, namun dihalang-halangi oleh aparat kepolisian. Izin kegiatan pun dipertanyakan kepada Saudara Gatot Macali sebagai koordinator lapangan. Sampai kalau ada STTP-nya, kita amankan. Mana STTP-nya? Pemberitahuan nggak cukup. Gatot mengatakan bahwa kegiatan ini tidak menyalahi aturan, karena pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada Polrestabes Surabaya sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun Kasat Intel Polrestabes Surabaya AKBP Imran Siregar ngotot kegiatan pawai harus memiliki izin. Gatot menduga hal ini diakibatkan adanya tekanan dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina kepada pihak kepolisian. Ketegangan pun mulai terjadi di saat barisan pawai hendak mulai berjalan dengan ditandai musik marching band pada pukul 2 waktu setempat. Polisi berusaha menahan gerak pawai dengan mendorong peserta dan merampas sejumlah spanduk. Beberapa peserta pawai yang mencoba mempertahankan spanduk dipukuli hingga memar. Hal yang sama dialami oleh praktisi perempuan. Pak, saya warga negara, saya berhak. Oke, maju. Silakan. Para wartawan yang mencoba meliput insiden pemukulan tersebut juga menjadi sasaran tindakan kekerasan. Polisi tidak mau tindakannya itu diabadikan oleh wartawan. Wartawan mas. Ya, oke, sip, sudah mati, sudah. Preman yang bergerombol di sekitar lokasi pun ikut-ikutan memukuli peserta pawai dan mencoba merampas atribut Falun Tafa. Gatot yang berusaha mempertahankan spanduk diinjak-injak dan dipukuli. Kejadian ini sangat disayangkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Indonesia yang negara demokrasi telah melarang kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Bertugas seperti biasa mas, saya nyuting di saat ada beberapa teman dari Falun Gong yang dibawa ke atas rekan, dan di situ ada satu polisi atau siapa dia tiba-tiba mukul. Nah teman-teman yang dibawa ini merasa nggak nyaman dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang ketika saya ngambil gambar itu. Tiba-tiba ada yang ngomong, wartawan tutup kamera, terus tiba-tiba tangan saya ditampel kamera saya kan berontak mas. Sempat dikeroyok gitu. Ya dikeroyok, sempat dipukul ini, semuanya tendang, dipukul dan sebagainya. Kamera saya sendiri gimana? Kamera saya aman, cuman ya karena saya merasa dia lagi ya, kerja saya jadi terganggu, saya berontak dong. Seperti itu. Semua masyarakat Indonesia harus peduli akan hal ini. Penganiayaan dan penyiksaan dalam bentuk apapun telah melanggar norma-norma dan harkat martabat sebagai manusia. Sifat keiblisan seyogianya tidak ada pada diri setiap insan yang bertakwa terhadap kepercayaannya masing-masing. Sadarlah semua, baik buruk perbuatan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Hukum manusia bisa dikhianati, tapi hukum alam semesta tidak bisa ditawar lagi. Suatu hari diadakan sebuah pertemuan antara seorang pejabat dan pengusaha serta ditemani oleh 2 orang pengawalnya.
Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang. Namun tanpa disadari mereka, ada seorang wartawan yang mengabadikan kegiatan itu. Dan hal itu membuat pejabat panik, lalu memerintahkan pengawalnya untuk mengejar wartawan tersebut. Di dalam lemari dari baja. Setelah berhasil meloloskan diri, wartawan tersebut pergi ke kamar kontrakan temannya untuk menyimpan salinan gambar yang berhasil diambil dari pertemuan pejabat tersebut. Sang wartawan lalu pergi ke kantor surat kabar untuk mempublikasikan kejadian tersebut. Sayangnya di tengah jalan, wartawan tersebut bertemu dengan salah satu pengawal pejabat, lalu dia dikejar dan dihabisi nyawanya untuk mencegah barang bukti dipublikasikan. Namun wartawan tersebut berhasil menyembunyikan barang bukti sebelum berhasil dibunuh. Rekan sang wartawan pun mulai khawatir karena rekannya tidak dapat dihubungi. Lalu dia memutuskan untuk mencari rekannya. Di tengah jalan, rekan sang wartawan menemukan kamera barang bukti yang disembunyikan oleh rekannya, yang lalu membuat rekan sang wartawan bertambah khawatir dan firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Sang pengawal lalu melaporkan kepada atasannya bahwa wartawan tersebut sudah dibungkam, dan pejabat serta pengusaha terlihat senang karena pertemuan mereka tetap terjaga kerahasiaannya. Rekan wartawan yang khawatir tidak dapat menahan kesedihannya ketika menemukan sang wartawan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Demikianlah foto-foto kehidupan kebebasan pers di Indonesia pada zaman Orde Baru.
pasiennya